pemasangan, penyiapan alat dan sebagainya. Gitu ya. Untuk pemasangan ETT. Oke. Jadi indikasi pemasangan ETT-nya apa? Oke, jadi ada beberapa ya indikasi dilakukannya pemasangan ETT. Yang pertama itu ketika pasien ada gagal nafas, ya. Jadi ketika kita lakukan observasi, kita lakukan pengkajian, ternyata tidak ditemukan pernafasan pasien. Jadi tidak ada pernafasan. Mungkin nadinya ada, tapi pernafasannya nggak ada. Nah, berarti tindakannya adalah pemasangan. Salah satunya bisa pemasangan ETT, yaitu dengan pemberian ventilasi. Kemudian berikutnya, selain itu, pasien apa? Pasien-pasien yang akan dilakukan operasi. Nah, apalagi kalau misalkan pasien-pasien operasi besar yang lama, nah itu biasanya dilakukan pemasangan ETT atau terjadi perburukan kondisi pada pasien. Sehingga ketika dilakukan operasi disambung ke oksigen, selain itu juga disambungkan ke mesin ventilator seperti yang ada di sana. Itu adalah mesin ventilator. Oke, jadi untuk mesin ventilator itu ya bisa disebut adalah salah satu alat bantu untuk pasien ya, alat bantu untuk pernafasan pasien. Makanya mungkin teman-teman sendiri waktu di zaman COVID kemarin dengar sendiri ya bahwa banyak pasien yang meninggal karena mereka membutuhkan bantuan pernafasan dengan ventilator. Sementara di rumah sakit itu kan ventilator terbatas. Ya, kenapa terbatas ya? Pertama, salah satunya ya alatnya mahal. Ya, alatnya bisa miliaran untuk satu ventilator. Ya, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, pertama alatnya apa aja? Mana alatnya? Oke. Nggak usah. Oke, alatnya. Terus apa lagi? Oke, jadi skupnya adalah ini ya, untuk alat untuk membuka mulut pasien. Skupnya jadi seperti ini. Jadi ketika melakukan pemasangan skup itu harus hati-hati, jangan masang dari sini tapi dari dalam keluar seperti ini. Nah, itu sebelum kita pakai posisinya seperti ini dulu. Nanti setelah akan kita pakai, kita akan membuka jalan nafas pasien, itu kita buat seperti ini. Jadi makanya dia senternya otomatis nyala ya. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Oke, terus apa lagi? Oke, orofaringal RW-nya mana? Ada nggak? Oke, di sini ada berbagai macam ukuran ya. Ini adalah orofaringal airway. Jangan duduk di belakang ya. Oke, terus apa lagi? Plaster dan Oke, plaster, terus apa lagi? Mantring, nah ini namanya mantring. Oke, ada lagi? Oke, jadi konektor selang penyambung. Jadi ini adalah bagian dari untuk menyambungkan ke konektor. Jadi entah terserah jadi tindakannya apakah akan disambung ke BVM dulu atau langsung ke ventilator. Terus apa lagi? Oke, suction jika diperlukan biasanya. Oke, apa lagi? Oke. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Oke. Jadi gelnya ini adalah untuk memberi pelumasan pada area selang ETT-nya, karena ini akan dimasukkan. Karena hati-hati ketika dimasukkan ke dalam
saluran pernapasan pasien. Di sini kan ada dua jalur ya. Ada untuk jalur pencernaan dan ada jalur pernapasan. Makanya di sini fungsinya ada mandringnya, karena kalau misalkan hanya selangnya aja ini agak susah memasukkan. Oke, terus udah lengkap alatnya. Sudah. Oke. Selanjutnya kita akan mulai tindakan. Jadi untuk pemasangan ETT ini adalah dia prinsipnya apa? Jadi untuk pemasangan ETT ini, makanya tadi ada 2 orang yang melakukan. Jadi yang bagian medisnya adalah untuk pemasangan alatnya, untuk bagian sterilnya ada yang satunya bisa tenaga kesehatan lainnya, mungkin perawat, bidan atau tenaga yang memiliki kecakapan di bidang tersebut untuk membantu untuk yang online ya, untuk pemasangan ETT. Kemudian yang berikutnya di sini ada gel. Nah kalau di rumah sakit itu biasanya memakai gel yang sekali pakai ya. Jadi kalau ini kan yang ukurannya lumayan besar ya, 80 mg. Nah kalau yang di rumah sakit itu dia kecil, jadi sekali pakai udah buang. Jadi mengurangi risiko infeksi. Oke. Sekarang yang membantu siapa di sini? Oke, ini nggak ada ukuran lain ya? Cuma itu Nggak usah, biar saya tahu. Sekarang kita ke prosedur ya. Pertama apa yang harus kita lakukan? Identifikasi pasien. Oke, jadi pertama kita tetap harus komunikasi ya. Identifikasi, jelaskan, sampaikan, perkenalan diri, jangan lupa ya. Oke, perkenalkan, selamat siang Bapak, perkenalkan saya Perawat Yarwin, saya yang berdinas dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Baik, bisa saya cek nama dan tanggal lahirnya, jadi sambil kita lihat di gelangnya, kemudian kalau misalkan ada keluarganya menyebutkan. Karena kalau untuk pemasangan ETT ini adalah pasien-pasien yang penurunan kesadaran ya. Oke, sudah kita validasi, kemudian berikutnya apa lagi? Oke, jadi izin ya Pak, jadi pasien akan saya lakukan pemasangan selang, itu saya akan masukkan ke pernapasannya, jalur pernapasan bagian atas, karena pasien ini mengalami kesulitan bernapas. Jadi untuk membantu mengembalikan fungsi pernapasannya, makanya pasien akan kita lakukan pemasangan selang. Kemudian untuk tindakan pemasangan itu kurang lebih 10-15 menit Pak. Apakah setuju? Oke, pasiennya setuju, baru kita mulai untuk siapkan alatnya. Kemudian setelah itu cuci tangan, kemudian yang akan melakukan tindakan memasang handscoon steril, kemudian yang satunya lagi yang bersih. Jadi membantu misalkan selang ETT-nya bantu dibuka, terus bantu ngasih gel, terus ini untuk skopnya ini semua harusnya dalam tempat bak steril ya. Kecuali itu. Oke. Yang pertama kita lakukan cuci tangan 6 langkah kemarin tadi ya. Kemudian selanjutnya melakukan pemasangan handscoon. Satu orang satu. Coba. Oke, semua udah tahu ya untuk memasang handscoon steril ya? Sudah. Coba mana jarinya semua udah nggak pakai cincin? Semua tinggi-tinggi.
si Abdullah? Kemana Abdullah? Mana tangannya? Yang satu. Itu gelangnya lepas ya. Terus tangannya jangan ada yang punya panjang ya. Oke. Di sini kita udah melakukan pemasangan handphone steril. Terus prosedur berikutnya apa? Oke, terus Periksa integritas balon, pasang mandarin pada bagian dalam efek. bateri. Nah, ini jadi kamu ketika buka jangan sentuh bagian dalamnya ya. Oke, ini kita ambil ya. Nah, ini kalau misalkan dia nggak satu set berarti mandarinnya kita masukkan. Kemudian ini sambil kita cek ya apa namanya balonnya. Ini nggak mungkin ngembang, ini kayaknya kalian udah gigit ya. Ini coba ya. Nggak ada yang ngembang Pak, saya udah nyoba semua. Nggak ada semua. Iya nggak ada. Dikasihnya nggak ada. Yang kecil nggak. Iya Pak. Kemarin saya udah nyoba semua, jalan semua. Nah, ada yang habis make apa ya? Bekas kelas A Pak, saya nggak tahu di kelas A udah seperti itu. Ini bisa. Nah, jadi harus seperti ini ya. Jadi ini ngembang, jadi nanti di jalan nafasnya terfiksasi. Jadi nggak gampang tercabut. Jadi misalkan ini jalan nafasnya, nah ini kan dia pas akhirnya. Oke, berikutnya apa lagi? Nasi EPT dengan jelly. Oke, coba dioles di sini aja. Berarti yang ini tuh bersih apa steril ya Pak? Steril. Oh ini steril. Berarti yang ngambil Bapak ya bukan Iya. yang bersih. Oke. Oke, terus apa lagi? Posisikan pasien telentang dengan layar ekstensi. Oke, jadi lehernya ekstensi seperti ini ya. Jadi kita apa namanya? Iya, kena ya. Jadi sedikit mengangkat. Jadi saat nanti kita masukkan apa namanya? Skopnya itu bisa gampang terlihat. Oke, next. Buka mulut pasien dengan teknik cross finger. Dengan tangan apa? Terus finger. Jari dan telunjuk. Oke. Nah, jadi cross finger itu posisinya seperti ini ya. Nah, ini menekan gigi atas, kemudian ibu jari menekan gigi bawah. Nah, kita dorong seperti ini. Oke, terus apa lagi? Masukkan blade larynxoscope dengan tangan kiri sampai epiglotis terlihat jelas. Oke. Ini kita simpan di alat steril dulu. Kemudian ketika ini kita sudah buka seperti ini, nah ketika teman-teman memasukkan, pastikan ketika kalian masukkan itu ketika ini kita buka itu tidak menekan gigi pasien. Jadi tekanannya jangan di gigi pasien karena bisa menyebabkan cedera ya. Jadi takutnya gigi pasien itu bisa patah. Oke, ini kita buka. Nah, kalau dia tengadah seperti ini, nah itu kan kita bisa lihat ya di dalam epiglotisnya yang mana. Yang mana jalur pernapasan, yang mana jalur pencernaan. Ini kan ada bawah, ada atas. Yang jalur pencernaan yang mana? Yang depan atau belakang? Jalur pencernaan yang mana? Depan atau belakang? Belakang. Yang mana? Ya, yang jalur pencernaan berarti yang belakang. Ini kita masukkan. Kemudian kita dorong.
ketika ini sudah masuk, maka ini kita cabut. Oke, terus berikutnya apa? Masukkan ETT melewati epiglotis dengan tangan kanan. Ya, kan masuk. Ini Kembangkan. kembali. Oh, kembangkan balon ETT. Oke, jadi tadi kita pakai split Itu itu udah kisaran sekitar 10. Kalau misalkan dia dewasa berarti sekitar 15 cc ya, 15 sampai 20. Nah ini kita kembangkan. Terus apa lagi? Angkat blood laryngoscope dari pasien. Terus apa lagi? Pegang ETT dengan satu tangan dan lepas mandrin dengan tangan berbeda. Lakukan suction jika perlu. Oke. Sambungkan Jadi ETT. ketika pasien yang ada kelebihan apa namanya sputum, nah itu berarti kita lakukan pemberian suction. Terus apa lagi? Sambungkan ETT dengan BVM. BPM-nya mana? Kemudian selain itu untuk memastikan apakah dia sudah benar masuk atau tidak, itu kita lakukan BPM. Cuman ini karena alatnya balonnya nggak bisa ngembang, jadi ketika misalkan kita lakukan pemberian BVM ini nggak akan ngembang karena udaranya kembali lagi. Ya udah gitu aja. Nah jadi ini disambungkan ke sini. Nah, dia nggak akan ngembang maksimal. Ya. Oke. Jadi memastikannya seperti itu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Periksa ketepatan posisi ETT dengan auskultasi bunyi paru. Ya, tadi. Terus, Fiksasi ETT dengan plester. oke, jadi ini kita fiksasi. Terus ini nggak boleh dibuat. Terus apa lagi? Sambungkan ETT dengan konektor sumber oksigen. Oke, ini kita sambungkan ke konektor sumber oksigen, bisa ke BVM ketika misalnya pasien gawat darurat yang tidak ada pernapasan atau sambung ke ventilator. Kemudian selain itu, kadang itu kalau pasiennya gelisah, nah itu kita lakukan pemasangan orofaringeal airway. Nah, untuk memasang ini udah belajar? Udah ya. Mengukurnya dari mana? Dari sini ke Telinga. Oke. Kalau seperti ini muat gak? Muat. Panjangan ya. Nah kalau ini ya. Nah kalau ini kan pas ya. Nah ketika memasukkan berarti posisinya sama, kita pakai cross finger. Ini menghadap ke atas dulu. Nah, baru setelah itu sudah masuk ke atas baru kita buka seperti ini. Baru kita dorong seperti itu ya. Oke. Setelah selesai prosedurnya, setelah ini kita sambungkan, jangan lupa untuk setelah itu kita bereskan lagi alatnya, kemudian komunikasi ke pasien, cuci tangan jangan lupa, sampaikan sudah selesai ya tindakannya, sampaikan juga ke keluarga tindakannya sudah selesai. Nanti saat ini pasien kita sambungan ke mesin ventilator untuk bantuan pernapasan. Nanti kalau misalkan ada sesuatu nanti bisa hubungi kami di station. Jadi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya, Ya, silakan. Bapak, saya mau nanya, saya masih bingung yang antara steril sama bersih di sini. Jadi untuk yang buka, kan nanti ada ini Pak Mitelanya, itu urusan yang bersih
baru pas di dalamnya itu hanya bapak yang megang, Iya, yang steril. Nah kalau yang untuk ininya pak, ini steril. oh ini steril, berarti yang bersih itu hanya dibuka begini aja, Iya. berarti bapak yang masang yang steril. Oke, ada lagi? Hmm. Cukup? Ada lagi silakan. Bapak, izin kalau misalnya dari ETT ini nanti pas diujikannya itu tetap pakai BVM-nya apa gimana Pak? Apa hanya pemasangan aja? Pemasangan BBM. Pemasangan. Oke, ada lagi? Cukup? Bapak, kemarin tuh kita masih rada bingung tentang yang recall Pak. Soalnya kan kita nyobanya ke manusia ya kan Pak. Kalau di sini kan memang ada celah di bagian lehernya. Kemarin kita nyoba di manusia agak susah buat ngangkat ataupun jauh terus nahan ininya Pak. Boleh dicontoh ulang nggak Pak? Untuk ke manusia tadi Pak. Ini ya